Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Semadura atau P4TM terus getol mengawal 5 konsen utama pada Rapat Koordinasi Sinergitas Petani, Pedagang dan Industri Pengolah Tembakau Madura di Gedung Bakorwil Pamekasan pada hari Rabu 21 September 2022. Pada rapat koordinasi tersebut juga hadir OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Disperindak, dan Biro Perekonomian Setda Prof Jawa Timur serta perwakilan dari pihak pabrikan. Rapat koordinasi tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat deklarasi P4TM pada bulan Agustus lalu. Seperti salah satunya keberadaan trading house di Madura, tepatnya di Kabupaten Pamekasan. Wakil Ketua P4TM Abdul Bari menyampaikan, upaya yang sedang dilakukan dalam rangka mengawal pembentukan regulasi trading house dan pengawalan pembentukan regulasi peraturan gubernur tentang tata niaga tembakau. Selain itu pihaknya menekan DPRD dan Bupati Pamekasan untuk merevisi Perda Tata Niaga, tepatnya soal pasal pengambilan sampel. Lalu pihaknya juga menekan perwakilan pabrikan untuk membeli tembakau asli Madura. Pada kesempatan tersebut, P4TM juga tegas menolak pencampuran tembakau Madura dengan luar Madura. Dari pertemuan ini kami juga menyampaikan kepada pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena tadi juga kita ketahui bersama bahwa hadir Disperindak, kemudian di Sutbun, kemudian ada dari Kabak Perekonomian dan seterusnya, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini sedang menggodok Raperda tentang perlindungan tembakau yang ada di Jawa Timur. Nah, jadi di sini kami dari P4TM ini juga menyampaikan persoalan-persoalan dan problematika yang sering terjadi di Madura yang berkaitan dengan tembakau Madura. Nah, jadi di situ supaya nanti tercover di Perda di Jawa Timur. Semisal seperti yang disampaikan tadi adalah juga persoalan pengambilan sampel dan seterusnya. Kemudian bagaimana juga melindungi dan menjaga mutu dan kualitas dari masing-masing daerah, kualitas tembakau dari masing-masing daerah, supaya tembakau dari luar Madura ke dalam Madura itu tidak masuk pada saat musim panen. Nah, jadi ini sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kami berharap ada aturan dan regulasi yang melindungi terhadap kepentingan petani tembakau Madura. Nah, kemudian yang berikutnya, kami dari P4TM ini sebenarnya dari beberapa diskusi yang tadi juga berharap nantinya dan meminta kepada DPRD Kabupaten Pamekasan, Bupati Kabupaten Pamekasan untuk meninjau ulang, untuk mengkaji ulang berkaitan dengan Perda nomor 2 tahun 2022 tentang yang berkaitan dengan pengambilan sampel itu loh, yang 1 kilo. Nah, karena bagi kami dan analisa kami, dengan adanya peluang mengambil sampel 1 kilo itu terkadang dijadikan peluang untuk mengambil sampel yang lebih besar. Nah, itu harapannya kami tidak ada sampel, karena P4TM P4TM ini sudah memberikan contoh ke publik bahwa ini loh praktek yang sebenarnya, dan ini tidak merugikan terhadap petani. Jadi sampelnya itu ikut ditimbang, dihargai sampelnya. Jadi ini tidak merugikan terhadap para petani. Kalau ada celah, ada peluang masih mengambil 1 kilo, bisa saja kan orang-orang yang mohon maaf katakanlah yang tidak taat terhadap aturan tersebut bisa saja mengambil di atas daripada perda yang saya gitu. Nah, itu teman-teman yang juga kami harapkan. Kemudian yang berkaitan dengan berkaitan dengan trading house, ini sangat menarik sebenarnya. Sekali lagi saya ulangi, berkaitan dengan trading house ini sangat menarik karena ini mungkin juga menjadi solusi daripada persoalan yang terjadi di Madura yang berkaitan dengan tata niaga tembakau. Sementara itu, Biro Perekonomian Jawa Timur, Sofiatus Solihah mengatakan, proses Raperda untuk mengatasi permasalahan tembakau itu sudah memasuki tahap harmonisasi dengan Biro Hukum. Nama Raperda yang dimaksud ialah pengembangan dan perlindungan pertembakauan di Jawa Timur. Pihaknya memperkirakan Raperda tersebut selesai dalam waktu 3 bulan ke depan, karena masih akan masuk ke sidang ketiga. Jadi Raperda ini kan prosesnya saat ini sudah masuk di Promperda ya, jadi sudah masuk proses prolegda prioritas. Jadi ini pembahasannya mulai tahun 2021. Saat ini sudah harmonisasi dengan Biro Hukum. Ini pembahasannya memang untuk pembahasan harmonisasinya masih pasal 25, tapi nanti akan kita selesaikan dalam bulan ini karena nanti kan masih masuk pada sidang ketiga ya, nanti insya Allah bulan September sampai Desember nanti sidangnya. Tapi sebelum itu masih ada proses harmonisasi lagi dengan
Kumham, Kemenkumham. Oke, izin Bu. Jadi secara spesifik perda ini untuk apa nama Ya, perdanya apa? namanya masih Raperda ya, Raperda Pengembangan dan Pelindungan Pertembakuan di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Poin-poinnya apa saja itu? Nanti itu mengenai aspek sosiologis, aspek ekonomi, semua itu kita bahas di dalam perda tadi, termasuk mulai dari on farm-nya. Jadi kita mengatur mengenai bagaimana pengusahaan tembakau di sisi bahan bakunya, kemudian di sisi industri pengolahannya atau industri hasil tembakonya, sampai dengan pemasaran. Septian Dwi Chandra, Syahid Mujtahidi, KM Hafiz Pamekasan melaporkan.